Kalian semua tahu tentang Purnama dan alam Burloka? Tanya Sukma. Tentu saja Sukma. Sebelumnya kami juga sudah mengalami itu. Aku tidak ingin ini terulang. Apalagi tempat kali ini lebih sulit dan akan menguras banyak tenaga. Jawab Panji. Dirinya mulai gelisah. Ketakutan mulai dia rasakan. Tidak perlu takut. Waktu kita tidak banyak. Kalau semua sudah siap, lebih baik kita bersemedi di sini dahulu. Mengingat lawan kita bukan lawan yang mudah, nak. Mereka mengiyakan ucapan Pak Dodo. Perasaan takut, gelisah, dan bimbang dirasakan oleh mereka. Tak menyangka kejadian ini akan terulang lagi. Purnama merah darah menguasai energi mereka. Antara hidup dan mati ada di gunung tersebut. Sekarang saja Pak De, Reksa, jaga kami. Setelah semuanya bersiap, lalu mereka duduk bersila. Sukma, seorang kaum Anjali, memulai semedi. Aliran energi astral dia salurkan, dibantu oleh Reksa dengan mustikanya, menggabungkan energi menjadi lebih besar, yang nantinya akan digunakan mereka untuk masuk ke alam Burloka. Mata Panji masih terpejam merasakan aliran energi masuk ke tubuhnya, membuat tubuhnya sesekali gemetar, menerima energi besar dari Sukma dan Reksa. Tenang Panji, jika nanti kau masuk ke alam itu, ambil selendang milik Ma'iyah. Itulah sumber kekuatannya Panji. Suatu bisikan masuk ke telinga Panji. Suaranya sangat Panji kenal, yang tak lain adalah suara Prabu Sangkalangit. Baik Prabu, kata Panji dalam hati. Matanya dia buka perlahan. Apa yang ada di hadapannya membuatnya terkejut. Buka mata kalian, cepat, bentak Panji. Membuat ketiganya langsung membuka mata. Mereka semua langsung beranjak, manakala melihat alam yang sebenarnya ada di Gunung Rinai. Mereka sudah berpindah ke alam Burloka. Cahaya dari Purnama merah darah semakin terang, membuat pandangan mereka terbatas. Hanya sorotan cahaya merah yang mereka lihat menerangi seisinya. Keadaan alam Burloka begitu menakutkan, lebih menakutkan dari apa yang Panji lihat sebelumnya. Berbagai makhluk menjijikan berlalu lalang di antara mereka. Namun anehnya, makhluk itu seperti tidak menyadari keberadaan Panji dan lainnya. Jangan terkejut melihat mereka, kata Sukma seperti sudah biasa melihat berbagai makhluk menjijikan ada di dalam alam ini. Sedangkan Panji masih tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. Makhluk tanpa kepala, sosok wanita dengan wajah hancur, bahkan pocong yang sangat besar, dia lihat dengan jelas, berlalu lalang begitu saja. Alam ini memperlihatkan alam tergelap dan terendah semua makhluk yang ada. Bisa kalian lihat saja bagaimana bentuk mereka semua, begitu hancur. Itu setimpal dengan apa yang mereka perbuat semasa hidupnya. Lanjut Sukma, yang kini berjalan mendahului ketiganya. Kemana kita harus pergi? Tanya Arya. Cari Punden Berundak. Di situ pusatnya, jawab Sukma ketus. Mereka berjalan beriringan mengikuti kemana Sukma melangkah. Di perjalanan Panji hanya merasa gelisah. Entah apa yang membuatnya merasa demikian. Berulang kali dia memeriksa handphonenya, memastikan pesan masuk dari Daryo. Tapi sama sekali tidak ada pertanda yang Daryo kirimkan. Tiba-tiba dia teringat saat Arya mengejar seseorang yang ia curigai. Ar, tadi kamu kemana? Apa ketemu dengan orang yang kamu maksud? Tanya Panji tiba-tiba. Harusnya kau tahu siapa yang aku temukan, Panji. Siapa lagi kalau bukan orang yang tega menjadikan keluarganya sendiri sebagai tumbal? Jawab Arya tegas, membuat Sukma terkejut mendengar jawaban dari Arya. Sukma hanya terdiam menebak-nebak siapa orang yang selama ini membuat gaduh Gunung Rinai. Sekuat apa orang tersebut sampai-sampai mampu membangunkan seluruh penunggu yang ada di sana? Apa orang yang kalian maksud adalah orang yang membuat gaduh tempat ini? Tanya Sukma penasaran. Tentu saja, bajingan itu bahkan masih bisa bernafas
dan berkeliaran di tempat ini. Tapi tenang saja, aku sudah melukai mereka. Lanjut Arya, apa yang kamu lakukan kepada mereka, Ar? Jangan sampai kau bunuh mereka duluan. Ini belum saatnya, tanya Panji. Memastikan apa yang dilakukan Arya tak sampai membunuh Pak Bambang dan Mas Tono. Lagi-lagi Sukma dibuat penasaran oleh orang yang Arya temui. Seakan keduanya mengerti betul siapa orang yang sudah mengacau di gunung itu. Kamu sebenarnya tahu siapa orang itu, Sukma? Kata Panji membuyarkan lamunan Sukma yang sedari tadi memikirkan tentang hal itu. Maksud kamu, orang itu ayah dan kakak Daryo, kawan kita. Kedatanganku kemari tujuannya untuk menolongnya. Langkah Sukma tiba-tiba berhenti, membuat 3 orang yang ada di belakangnya bertabrakan karena berhenti mendadak. Kenapa berhenti? Apa kamu tidak merasa ada kami yang berjalan di belakangmu? Tanya Arya, sengaja membuat Sukma merasa bersalah. Kalau benar orang itu keluarga Daryo, mungkin akan sulit. Kita semua tidak bisa menjamin keselamatan Daryo utuh. Antara hidup dan mati orang yang ditumbalkan ada di tangan ayahnya. Kita harus cepat. Mereka semua kemudian berlari sekencang-kencangnya setelah mendengar penjelasan dari Sukma. Mereka berlari dengan ketakutannya masing-masing. Begitu juga Panji, tidak ingin dia gagal menolong Daryo dan juga Bu Ayu. Tidak boleh gagal, ucap Panji dalam hati. Sementara itu, di bawah sinar purnama merah darah, keduanya tertawa puas karena orang yang mereka rasa mengganggu telah masuk ke dalam jebakannya. Alam Burloka yang sudah mereka siapkan akan membawa Panji dan yang lainnya bertemu dengan sosok Maya. Kita berhasil, seru Pak Bambang tertawa puas, hingga luka akibat ulah Arya tak terasa menyakitkan. Kita harus cepat, Pak, sebelum mereka semua sampai, ucap Mas Tono yang sedang melilitkan kain pada luka di lehernya. Luka yang tadinya terbuka lebar, ia tutup dengan kain, sehingga darah yang dikeluarkan perlahan menyebar pada kain yang ia kenakan. Sudahlah, luka itu tak sebanding dengan kematian mereka nanti, Tono. Kita akan pesta malam ini, kata Pak Bambang begitu senang memandang Mas Tono yang masih membenarkan lilitan kain di lehernya. Keduanya lalu bersila sambil memejamkan mata. Mereka membaca mantra untuk memanggil sosok Maya dan juga Sari yang sebelumnya dia tumbalkan. Mantra yang mereka baca membawa hembusan angin kencang yang menerpa tubuh mereka. Suara tangis berganti tawa sudah mereka dengar seiring berembusnya angin ke telinga mereka. Pak Bambang hanya tertawa kecil, merasa apa yang akan dia lakukan malam ini akan menjadi awal kejayaannya. Duk, ayo melu aku lewat kene. Suara yang keduanya nanti-nantikan sudah mereka dengar dengan jelas. Sontak keduanya membuka mata mengikuti perintah dari suara tersebut. Di hadapan mereka sudah berdiri sosok Maya dan juga Sari yang terlihat sangat pucat berdiri di sebelahnya. Keduanya beranjak dari duduknya lalu berjalan mengikuti Maya. Mereka berjalan menembus tebalnya kabut di gunung tersebut. Tujuannya tak lain adalah untuk melaksanakan persembahan di Pundan Berundak. Ayo, ini akhir dari hidupmu untukku. Pak Bambang tertawa puas menanti penumbalan istrinya sendiri akan berhasil. Hatinya sudah tertutup oleh nafsu duniawi, hingga apa yang dia lakukan malam ini adalah perbuatan paling keji yang dia lakukan semasa hidupnya. Di sisi lain, wush, lihat, apa yang baru saja melintas kalian lihat? Tanya Panji tiba-tiba, membuat mereka sontak mendongak ke langit melihat apa yang Panji katakan. Gawat, kita harus cepat. Mereka sudah tiba, jawab Sukma panik. Kini dirinya duduk bersila dan menutup matanya. Tenaganya sudah banyak terkuras, namun dia paksakan untuk membuka portal dimensi menuju Pundan Berundak sebelum semuanya terlambat. Arya kebingungan dengan apa yang Sukma lakukan di hadapannya. Wanita itu rupanya membuka sebuah portal dimensi yang membuat Arya tercengang melihat ilmu yang dimiliki Sukma. Tak menyangka ilmu setinggi itu dimiliki oleh seorang Anjali yang ada di hadapannya itu. Cepat masuk sebelum terlambat. Energinya akan semakin berat. Aku tidak bisa menahannya lagi, perintah Sukma. Dia tampak sedang menahan portal itu tetap terbuka dengan kedua tangannya. Lalu mereka berjalan
segera masuk ke dalam portal dimensi yang sudah Sukma buka. Mereka berjalan dengan hati-hati, tak ingin mereka terjebak lagi oleh siasat Maya. Cahaya putih membawa mereka pergi ke tempat yang mereka tuju. Punden berundak kini ada di hadapan mereka. Mata Panji tak henti memandang ke seluruh penjuru punden tersebut. Apa yang dia lihat tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Begitu mengerikan dan menjijikannya semua makhluk yang ada di tempat itu. Astagfirullah. Apa ini nyata, Sukma? Tanya Panji, masih tak menyangka dengan apa yang dia lihat. Yang kau lihat di sini semua nyata, Panji. Jawab Sukma. Matanya masih melihat ke sekeliling. Mereka memastikan kedatangan mereka tidak diketahui oleh Maya. Awas, cepat pergi, batu itu, perintah Sukma. Mereka semua berlari menuju salah satu bebatuan besar yang terletak tak jauh dari punden itu berdiri. Mereka bersembunyi di balik batu tersebut. Apa ada sesuatu yang datang, Sukma? Tanya Arya dengan nafasnya terengah-engah karena berlari. Mereka para Raktayoda. Mungkin kedatangan kita berhasil diendus oleh Maya, jawab Sukma. Aku pernah membaca cerita tentang Raktayoda. Mereka iblis yang mengerikan yang hidup ratusan abad lalu. Mungkin mereka juga yang menjadi prajurit gaib kerajaan Balapati kala itu. Kalau itu benar, mustahil bagi kita untuk melawan makhluk energi tinggi seperti mereka, kata Pak Didodo menjelaskan tentang keberadaan Raktayoda yang ada dalam Purloka itu. Panji dan Arya saling bertatapan mendengar ucapan Pak Didodo. Siasat yang Maya buat rupanya begitu rumit, membuat Panji dan Arya kembali memutar otak untuk mengalahkan mereka dan menggagalkan persembahan yang dilakukan pagi itu. Sialnya, bukan hanya itu. Kita bisa terjebak selamanya di alam Purloka ini kalau kita tidak berhasil melawan mereka semua, lanjut Sukma. Apa yang harus kita lakukan, Sukma? Kita tidak mungkin hanya berdiam di sini menunggu mereka melangsungkan niatnya, tanya Panji. Dirinya mulai cemas karena takut mereka gagal melakukan amanah yang diberikan oleh Daryo. Aku tahu caranya, tapi mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya, jawab Sukma. Apa maksudnya, Sukma? Bukan apa-apa. Duduklah kalian semua, aku akan salurkan energiku yang tersisa, jawab Sukma. Dia mulai bersila dengan tangan yang sudah dilipat di depan dadanya. Entah ilmu setinggi apa yang Sukma miliki hingga membuat Panji terkagum-kagum. Mereka semua lalu mengikuti perintah Sukma dan mulai duduk bersila. Semua mata mulai terpejam. Perlahan Panji mulai merasakan lagi aliran energi masuk ke dalam tubuhnya. Panji masih fokus memejamkan mata sambil membuat dirinya merasa tenang. Tiba-tiba satu tepukan mendarat ke pundak Panji, membuatnya sontak membuka mata karena terkejut oleh sentuhan dingin yang dia rasakan. Matanya perlahan dibuka. Dia melihat ke arah belakang punggungnya, tepatnya ke arah tepukan itu berasal. Betapa terkejutnya dia melihat siapa yang sudah berdiri di belakangnya, seorang pria gagah dengan tangan kekarnya yang hanya terlilit gelang emas. Pakaiannya khas kerajaan dengan mahkota yang ada di kepalanya. Rambut hitam legamnya terikat rapi, tertutup mahkota emasnya itu. Pria itu tersenyum ke arahnya. Prabu Sangkalangit, ucapnya pelan. Pandangannya tak bisa lepas dari apa yang dia lihat di hadapannya. Seorang penitisnya sudah berdiri dengan gagahnya. Prabu, akhirnya bertemu juga, ucap Sukma, membuyarkan lamunan Panji. Bangunkan Dodok dan Arya segera, waktunya tidak banyak lagi, perintah Prabu Sangkalangit kepada Panji. Dia masih tak menyangka akan bertemu dengan penitisnya. Pakde, ayo kita sudah siap. Lihat siapa yang datang, bisik Panji ke telinga Pak Dodok dan juga Arya. Mendengar bisikan itu, Arya dan Pak Dodok bersamaan membuka mata, langsung melihat ke arah Panji. Mereka berdua lalu beranjak dan melihat siapa yang ada di hadapan mereka saat ini. Prabu. Keduanya terkejut manakala Prabu Sangkalangit berdiri di hadapan mereka saat ini. Sudah, bangunlah. Kita tidak bisa diam di sini. Mereka harus membayar harga yang setimpal dengan apa yang dilakukan Gandruna kepadaku, ucap Prabu Sangkalangit yang kini mulai melangkah mendahului mereka. Panji merasakan aura emas yang terpancar dari tubuh Prabu Sangkalangit. Aura emas yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Auranya berbeda dengan Reksa ataupun Sukma yang dia yakini juga memiliki ilmu tinggi lebih darinya. Mereka berjalan beriringan di belakang tubuh gagah Prabu Sangkalangit.
Tanpa rasa takut, mereka melangkah melewati para Rakta Yoda yang besar tubuhnya, bahkan hampir sama dengan pohon mahoni yang ada di sana. Gandharwa. Panji terkejut manakala mendengar mantra sudah Arya ucapkan, yang merubah dirinya menjadi genderuwo besar bermata merah menyala. Lihat di sana, mereka sedang berjaga. Pasti si nenek tua itu sedang melangsungkan persembahannya, kata Sukma. Jarinya menuju ke arah undakan punden yang sudah tampak dua Rakta Yoda sedang berjaga. Jangan tergesa-gesa. Tujuan kita bukan mereka, tapi siapa yang ada di puncaknya, kata Prabu Sangkalangit. Matanya menatap tajam ke puncak punden. Tapi Prabu, kalau kita bisa mengalahkan dua penjaga yang ada, mungkin lebih mudah bagi kita mengalahkan Makyah, kata Pak De Dodo. Biar aku dan Arya saja yang mengurus para Rakta Yoda itu. Energi yang aku berikan membuat mereka tidak bisa melihat kita. Kalian harus cepat sebelum energinya melemah, kata Sukma. Dia mulai berjalan menarik tangan Arya untuk pergi ke suatu tempat. Tepatnya mereka pergi ke sisi utara punden tersebut. Panji merasa kebingungan dengan apa yang Arya dan Sukma lakukan, sedangkan dia masih berdiri mematung. Sesekali aura panas mulai dia rasakan. Aura panas yang datang tak lain berasal dari energi Makyah yang kian memancar. Panji, Pak De yakin kita bisa menggagalkan rencana mereka. Sejak tadi Pak De tidak melihat keberadaan Tono dan Bambang. Cepat cari mereka sebelum semuanya terlambat, perintah Pak De Dodo. Panji masih mematung, menatap mata Pak De Dodo dan juga Prabu Sangkalangit. Dia masih ragu dengan kemampuannya. Tapi hal itu segera disadari oleh Prabu Sangkalangit dan hanya dibalas senyuman, seakan Panji bisa menyelesaikan itu semua seorang diri. Panji, sebelum pergi ingatlah selendang yang dibawa oleh mereka, bawa kemari segera. Pesan terakhir Prabu sampaikan sebelum kepergian Panji mencari Pak Bambang dan Mas Tono. Lalu Panji berlari sambil terus mengingat pesan yang disampaikan. Nagara Raja Jagadya Reksa. Sambil berlari Panji menyebut mantra untuk memanggil Reksa. Selang beberapa saat, tanah yang dia pijak tiba-tiba bergetar. Suara benda menghantam tanah sudah dia dengar di balik tubuhnya. Menyadari hal itu, Panji segera menghentikan langkahnya. Reksa? Dia membalik badannya memastikan sosok yang ada di belakangnya saat ini adalah Reksa, ular penjaganya. Jauh di dalam hutan Prabu, di salah satu candi, mereka sedang mempersiapkan tumbalnya, kata Reksa. Kemudian dia bergerak mendahului Panji untuk membuka jalan ke tempat yang sudah dia katakan. Panji berlari mengikuti Reksa. Jantungnya berdegup kencang manakala dirinya sudah mengetahui niat buruk Pak Bambang akan segera terlaksana. Di sisi lain, ajian lembu sekilan yang sudah lama Ki Sangki ajarkan akhirnya digunakan oleh Panji. Tanpa rasa takut, dirinya menghadapi Pak Bambang yang sukmanya sudah dirasuki oleh berbagai makhluk pengikutnya. Bahkan sosok Banaspati juga merasuk ke sukma Pak Bambang yang membuat tubuhnya berkobar seperti api. Mati kau pengacau! Satu pukulan Pak Bambang meleset menghantam tembok candi yang cukup keras. Haji lembu sekilan. Brak! Kurang ajar. Ajian yang dimiliki Panji mampu membanting tubuh tua Pak Bambang. Namun itu tak cukup membuat tubuhnya terluka karena terlalu banyak sosok yang menyatu dengan sukmanya. Brak! Berkali-kali tubuh Pak Bambang dibantingnya hingga tak ada celah untuknya menyerang. Tubuh tuanya itu mulai melemah. Beberapa sosok Panji lihat mulai keluar dari tubuh Pak Bambang. Rupanya hanya itu kemampuan kamu, bejat. Tubuhmu saja bisa kubuat lumpuh seperti menantumu itu. Jangan macam-macam dan lebih baik menyerah saja kau, tua bangka, bentak Panji kepada Pak Bambang. Sambil menghentakkan kakinya ke tubuh Pak Bambang yang sudah tersungkur tak berdaya. Sedangkan Mas Tono hanya menunduk ketakutan melihat apa yang dilakukan Panji. Dia tak bisa melakukan apapun dengan kakinya yang sudah lumpuh akibat ulah Panji. Reksa, bawa dua orang ini ke hadapan Makyah. Mereka lah yang seharusnya menjadi persembahan malam ini. Ampuni kami. Tolong ampun Panji, kami terpaksa melakukan ini. Panji tak menghiraukan ucapan keduanya. Dia keluar meninggalkan mereka setelah berhasil merebut selendang milik Makyah yang ada di tangan Pak Bambang. Di sisi lain, Sangkalangit, bukannya kamu sudah kalah, tapi nyalimu masih besar ya. Aku kemari untuk membalas perbuatanmu. Sudah terlambat Sangkalangit. Dua tikus itu akan memberi persembahan kepadaku
Dengan persembahan itu akan membuat kesaktianku semakin besar. Ingat itu. Aji Waringin Sungsang? Orang mungkin. Pak Adidodo terkesima melihat ajian yang dimiliki Prabu Sangkalangit. Ajian Waringin Sungsang hanya mampu dimiliki oleh orang tingkat tinggi. Ajian dari Sunan Kalijaga itu bisa menyerap berbagai ilmu yang dimiliki oleh lawannya. Kurang ajar. Kesaktianku. Kurang ajar. Teriakan Mak Yah mampu membuat seluruh para Rakta Yoda menyadari keberadaan mereka. Gawat Arya, energinya mulai melemah. Ucap Sukma langsung bergegas membereskan 2 penjaga yang sudah dia habisi bersama Arya. Di mana Panji? Tanya Arya kebingungan mencari keberadaan Panji yang sedari tadi belum juga tiba ke Punden Berundak. Sukma, urus yang di atas. Aku akan mencari Panji. Arya melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, mengandalkan sisa energi yang dimiliki untuk mencari keberadaan Panji. Itu dia, tapi aneh, auranya berbeda. Bruk. Arya, ucap Panji terkejut manakala Arya tiba-tiba mendarat di hadapannya. Mana 2 bajingan itu? Akan aku habisi. Sudah aku habisi duluan. Mendengar ucapan Panji membuat Arya terkejut karena tak biasanya Panji langsung menghabisi lawannya. Di mana jasadnya? Tanya Arya penasaran. Entahlah, sudah mati atau belum. Raganya dibawa oleh Reksa, jawab Panji sambil membenarkan posisi rambutnya yang sudah berantakan itu. Di tengah pembicaraannya dengan Arya, tiba-tiba terdengar suara tangis wanita sangat lirih masuk ke telinga Panji. Dengar itu, Ar? Tanya Panji. Suara tangis? Sepertinya tidak jauh dari sini. Hiraukan saja, mungkin hanya iseng. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan menuju Punden Berundak. Namun di tengah perjalanan mereka berhenti lagi. Tolong saya. Suara wanita itu lagi-lagi terdengar, membuat Panji dan Arya memutuskan untuk berhenti mencari sumber suara itu. Keluar saja, jangan buang waktu kami, bentak Arya. Seketika angin kencang berhembus menerpa tubuh keduanya. Bersamaan dengan suara tawa melengking terdengar oleh keduanya. Kurang ajar, mau main-main ya? Tenang Ar, lihat itu, kata Panji. Jarinya menunjuk ke hadapannya yang sudah berdiri sosok wanita berwajah pucat dengan luka di leher dan kedua lengannya. Wanita itu, bukannya dia sosok yang kita lihat di mobil Daryo hari itu? Tanya Arya. Benar, mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Keduanya berjalan mendekat ke arah Sari yang sudah berdiri di hadapan mereka. Jangan habisi mereka dahulu sebelum aku membalas perbuatannya, ucap Sari. Air mata mengalir di wajah cantiknya yang pucat. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan 2 bajingan itu? Tanya Arya dengan nada tinggi. Aku Sari, pembantu yang dijadikan tumbal pertamanya. Rasa sakit itu tidak akan pernah aku lupakan sebelum dendamku terbalaskan. Bau darah segar yang aku hirup saat kematianku akan aku hirup lagi setelah pembalasanku terlaksana. Mereka harus menerima balasan atas perbuatannya. Panji merasa iba setelah menerawang rasa sakit hati yang Sari alami, membuatnya menyetujui permintaan Sari untuk yang terakhir kalinya. Setelah perbincangan itu, Sari membawa keduanya berjalan melewati lorong dimensi menuju Punden Berundak. Setelah sesampainya mereka, apa yang ada di hadapan Panji begitu kacau. Tubuh para Rakta Yoda berserakan, entah akibat ulah siapa. Di atas itu, ucap Sari sambil menunjuk ke arah puncak Punden Berundak. Itu Sukma. Panji terkejut melihat tubuh Sukma terkapar di atas tanah, di antara beberapa tubuh Rakta Yoda. Melihat hal itu, Panji dan Arya segera menghampiri tubuh Sukma. Bah, apa yang terjadi? Tanya Arya kepada Pak Adidodo. Amankan saja dulu tubuhnya, bawa ke pohon beringin itu, perintah Pak Adidodo. Ketiganya segera membawa tubuh Sukma dan dibaringkan di bawah pohon beringin besar. Dia kehabisan tenaga. Kalau tidak segera ditolong, akan sulit untuk kita keluar dari dimensi ini, kata Pak Adidodo. Biar Panji saja Pak Ade. Bagaimana dengan Prabu dan juga Reksa? Tanya Panji. Ajian yang dimiliki Prabu Sangkalangit berhasil melumpuhkan kekuatan Mak Yah. Tapi ini semua belum berakhir sebelum selendang itu dimusnahkan Panji, jawab Pak Adidodo. Selendang? Ini Pak Ade sudah Panji bawa?
ucap Panji sambil memberikan selendang yang sudah dia rebut kepada Pak Dodo. Bagus, obati Sukma dulu bersama Arya. Pak kembali secepatnya. Pak Dodo berlari meninggalkan keduanya sambil membawa selendang yang sudah erat di tangannya. Sedangkan Panji masih mencoba menyalurkan energinya ke tubuh Sukma. Ayolah Sukma, bangun, kata Panji, mulai terlihat cemas dengan keadaan Sukma. Dia seorang Anjali Panji, hanya butuh waktu saja untuk dia pulih, kata Arya menenangkan Panji. Dari tadi dia duduk di sebelah Panji, memperhatikan kecemasan Panji terhadap Sukma. Di sisi lain, apalagi yang ingin kamu pertahankan, Ni? Semuanya sudah habis. Kekuatanmu sudah habis di tanganku. Bahkan 2 tikusmu ini berada di ujung tanduk, ucap Prabu Sangkalangit. Dia menghantam tangannya ke dagu Pak Bambang. Hantaman yang sangat keras membuat Pak Bambang meringis kesakitan. Dahulu kala, kau bukan lawan yang mudah, Ni. Tapi sekarang perbuatanmu terbalaskan. Prabu, ini dia selendangnya, teriak Pak Dodo. Dari kejauhan terlihat menghampiri Prabu Sangkalangit. Tidak, selendangku! Prabu Sangkalangit melempar senyum ke arah Makyah yang sudah duduk tak berdaya. Kekuatannya kini sirna akibat ajian waringin sungsang milik Prabu Sangkalangit. Berakhir sudah, Ni. Akan kubuat kau kekal di alam ini, bentak Prabu Sangkalangit yang sudah menerima selendang milik Makyah. Tunggu, belum kubalas perbuatanmu Bambang. Aku pikir hari itu hanya firasat burukku, tapi aku tak menyangka kau menjadikanku tumbal dan hidup di alam ini bersama nenek tua itu. Prabu Sangkalangit dan Pak Dodo terkejut manakala mendengar ucapan itu berasal dari balik badan mereka. Tak menyangka ucapan itu berasal dari Sukma Sari yang tampak marah kepada Pak Bambang. Amarahnya membuat seluruh tubuhnya yang pucat itu mengeluarkan urat-urat kebiruan, membuat Pak Dodo merinding melihatnya. Tumbal pertama, Nona balas rasa sakit hatimu, akan kubalaskan. Aji gelap ngampar. Mantra telah terucap dari bibir Prabu Sangkalangit. Ajian gelap ngampar yang dimilikinya membuat mereka terkesima. Seketika guntur terdengar begitu keras. Selang beberapa saat, cahaya itu seperti kilat menyambar pundahan berundak itu. Berulang kali hingga membuat mereka berteriak kencang. Petir yang menyambar seakan dikendalikan oleh tangan kosong Prabu Sangkalangit. Hingga beberapa sambaran mengenai ketiganya, menyisakan suara tangis semakin pecah, lalu menghilang bersama dengan sosok Makyah. Hanya menyisakan raga Pak Bambang dan juga Mas Tono. Tubuh mereka seperti hewan terpanggang. Tubuhnya hangus tersambar petir milik Prabu Sangkalangit. Ambyar sakapehe, ilmu lan kesaktian sirna. Selendang yang Prabu Sangkalangit genggam terbakar tak bersisa. Matur suwun Prabu. Kalimat terakhir dari Sari sebelum dirinya menghilang. Arwahnya kini sudah tenang karena dendamnya sudah terbalaskan. Prabu, bagaimana dengan jasad 2 orang ini? Tanya Pak Dodo karena melihat Prabu Sangkalangit mulai berjalan menuruni pundahan berundak. Nanti akan berpindah sendirinya. Tinggalkan saja, Sukmanya akan terkurung di sini sebagai balasan perbuatan mereka. Di sisi lain, Sukma akhirnya sadar juga. Ucap Panji merasa lega melihat Sukma mulai membuka matanya. Apa semua sudah selesai? Tanya Sukma sambil memaksakan dirinya untuk bangkit. Sudah, berbaring saja dulu. Tenagamu belum pulih sepenuhnya, jawab Arya sambil mengulurkan minum yang sudah ia bawa kepada Sukma. Sukma menerima minum yang Arya berikan dan langsung menghabiskannya tanpa sisa. Dirinya merasa lega setelah meminum air yang diberikan oleh Arya. Nah, mari pulang. Tugas kita sudah selesai. Mereka sontak menoleh ke arah Pak Dodo yang sedang berjalan mendekat bersama Prabu Sangkalangit. Prabu, apa semua sudah selesai? Tanya Panji. Dia mulai beranjak dari duduknya dan berjalan mendekat kepada Prabu Sangkalangit. Dimensi Angkara Loka tidak akan pernah usai, Panji. Kita hanya menyelesaikan satu urusan sebelum semuanya menyebar. Bagaimanapun masih banyak manusia tamak di luaran sana yang akan memanfaatkan dimensi astral manapun untuk kepentingannya. Mendengar jawaban Prabu Sangkalangit membuatnya sedikit lega, hingga tak sadar air mata mulai membasahi pipinya. Sudahlah, jangan menangis. Sebagai seorang penitis, aku menitipkan 4 ajian kepada Ki Sangki untukmu. Belajarlah lebih banyak kepada Ki Sangki. Urusanku di sini telah usai. Sampai bertemu lagi, Panji.
Prabu Sangkalangit menghilang setelah menitipkan pesan kepada Panji. Dirinya banyak belajar dari peristiwa yang sudah dia alami kali ini. Bantuan pasti selalu datang dalam bentuk apapun, termasuk juga bantuan dari Sukma. Setelah selesai membereskan urusan di alam Burloka, Sukma segera membuka portal dimensi dengan tenaganya yang sudah pulih. Mereka satu persatu berjalan masuk ke portal dimensi untuk keluar dari alam Burloka. Sampai di sini ya, aku harus bersemedi. Kalian turun saja hati-hati, kata Sukma sambil berjabat tangan dengan Panji. Sukma, pertemuan kita sangat tak terduga. Aku ingin mengucapkan terima kasih sudah membantu kami. Oh ya, kalau sempat datang saja ke rumah. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya, kata Panji sambil memberikan secari kertas berisi alamat lengkap rumah Kisangki. Sukma hanya tersenyum sambil menerima secari kertas dari Panji. Lalu mereka semua berpisah di gua yang sebelumnya mereka kunjungi. Ketiganya mulai berjalan menuruni kaki Gunung Rinai dengan perasaan puas. Akhirnya usaha mereka berbalas keberhasilan. Lebih baik pagi atau siang nanti kalian berkunjung ke rumah Daryo untuk memastikan. Kasihan dia, pasti kebingungan malam tadi, kata Pak Dodo yang mulai menyalakan motornya. Baik Pak Dek, nanti Panji dan Arya berkunjung ke rumah Daryo. Pak Dek hati-hati ya. Pak Dodo mulai mengendarai motornya dan meninggalkan keduanya. Di sisi lain, hangatnya matahari pagi seperti sebuah asa untuk memulai cerita baru. Kepulangan mereka dari Gunung Rinai membawa pengalaman baru. Garis takdir terus membawanya berurusan dengan busuknya hati manusia hingga persekutuannya kepada mereka yang tak seharusnya dilakukan. Siasat mereka yang tersusun rapi akan selalu menanti kedatangan Panji. Antara hidup dan mati selalu menjadi taruhan. Namun hal itu tidak menjadi alasan untuk Panji terus menolong siapapun yang membutuhkan bantuannya. Panji, duduklah kemari, panggil Kisangki. Ada apa kek? Tanya Panji sambil duduk di sebelah Kisangki. Malam kemarin kakek mendapat penglihatan lagi Panji. Bersiaplah, sesuatu akan kembali datang. Apapun itu niatkanlah dalam hati, ikhlas untuk menolong, jawab Kisangki, lalu pergi meninggalkan Panji yang masih mencerna ucapan Kisangki. Entah apa maksud dari ucapan Kisangki, cepat atau lambat sesuatu yang akan datang akan dia persiapkan dengan baik. Tamat. Penulis mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan memberikan dukungan untuk karya ini. Cerita Angkara Loka sampai di sini. Tentunya akan ada cerita baru yang menyambut secepatnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, entah itu dalam bahasa, penulisan, maupun feel yang kurang bisa dirasakan. Tolong tetap beri dukungan agar penulis bisa berproses lebih baik lagi. Demikianlah kata penulis @mistinim. Dan Fakta Sejarah juga mengucapkan terima kasih untuk penulis. Terima kasih juga buat teman-teman. Saya pamit, wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada intonasi atau salah kata atau ejaan yang saya ucapkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.